Bismillahirrahmanirrahim. Abi, ada sebuah pertanyaan yang berasal dari atas nama Nasoha MDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada berapakah tingkatan gunnah dan mohon Riyadhon memberikan contohnya. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan umur panjang buat para ustadz sekalian. Amin. Jadi Abi, ini pertanyaan mengenai gunnah, tingkatan gunnah Abi. Mungkin sebelumnya Abi bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan gunnah itu. Silakan Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, tentang masalah gunnah kita merujuk pada matan Ibnul Jazari yang berbunyi lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khaysyum. Wa gunnatun makhrajuhal khaysyum. Gunnah itu keluarnya melalui rongga hidung. Jadi aqsal anaf ada di batang hidung. Itu namanya tempat gunnah secara muhaqqaq. Kemudian definisi gunnah, ya, di antaranya kitab yang menjadi rujukan kita adalah Syekh Atiyah Qabil Nasr dalam karyanya Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Beliau menyatakan di sana, al-ghunnatu sautun ladzidun murakkabun bi jismin nuni wal mimi la amalal lisan fi. Jadi artinya gunnah itu adalah suara indah yang tersusun di dalam bentuk huruf nun dan bentuk huruf mim yang dalam pengucapannya tidak menggunakan lidah. Dan kemudian gunnah pada semua hukumnya, ya, yang terjadi dalam hukum membaca Quran terdapat gunnah, ini mempunyai bobot. Tentunya ada bobot atau tingkatan. Nah, tingkatannya itu ada 5. Yang pertama, tingkatan paling tinggi adalah yang disebut dengan gunnah kamil, terjadi pada mim dan nun bertasydid. Nah, ketika terjadi pada mim dan nun bertasydid, maka gunnahnya sempurna. Contoh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu pada mim tasydid. Kemudian nun bertasydid. Innal insana la yatgha. Inna wa anna amma wa imma. Nah, itu juga terjadi semua baris sebelumnya pada mim tasydid dan nun tasydid. Dan yang sama pada proses ini yang dihukumkan dengan idgham kamil atau gunnah kamil adalah nun sukun bertemu mim. Contoh, mimma, ya, minma, mimma. Dan juga mim bertemu mim pada idgham mutamatsilain. Contoh, lahum masala, lahum masala. Itu pun termasuk gunnah kamil. Kemudian tingkatan kedua dari gunnah ini namanya gunnah naqis. Nah, gunnah naqis ini terjadi pada hukum nun sukun atau tanwin bertemu ya dan waw. Nun sukun bertemu ya. Contohnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, nun ya. Juga terjadi pada nun bertemu waw, ya, tentunya nun sukun. Min waraihim, min waraihim.
Kemudian tingkatan ketiga namanya gunnah mukhfah. Nah, gunnah mukhfah ini terjadi pada ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi maupun iqlab. Nah, ini juga semua tiga kelompok ini namanya gunnah mukhfah. Contoh ikhfa haqiqi, in kuntum shadiqin, in nun kaf, kun nun ta. Nah, itu contoh ikhfa haqiqi. Kemudian contoh ikhfa syafawi, tarmihim bihijaratin min sijil, tarmihim bihijarah. Nah, itu namanya ikhfa syafawi. Dan yang ketiga adalah contoh iqlab, la nasfa'an bin nasiyah, la nasfa'an bin nasiyah. Tiga contoh ini dari yang pertama gunnah kamil, gunnah naqis, dan gunnah mukhfa wajib dibaca dua harokat biqadri harokataini kal maddi tabi'i. Kemudian ada tingkatan keempat. Ini adalah yang paling rendah bersama tingkatan yang kelima nanti. Tingkatan yang keempat ini adalah sakinun muzharun, sukun yang dibaca jelas seperti izhar halqi, izhar syafawi, kemudian izhar juga izhar mutlak. Nah, itu juga yang disebut sakinun muzhar, sakinun muzharun. Contoh izhar halqi dan izhar syafawi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta itu sudah ada dua, nun sukun bertemu ain, mim sukun bertemu ta, termasuk juga 'alaihim di waqaf, termasuk izhar mutlak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian tingkatan yang kelima yang sama rendahnya dengan tingkatan keempat ini yang disebut dengan nun dan mim mutaharrik, ya, nun mutaharrik dan mim mutaharrik. Dia dua-duanya berbaris. Sebagai contoh mim yang berbaris fathah kasrah dhammah, mamimu naninu, dan juga begitu nun naninu. Dan jika terjadi pada kalimat yang kita alunkan dalam ayat suci Al-Quran, ketika itu terjadi, ini juga termasuk gunnah, cuma gunnahnya sangat minim sekali. Keempat dan kelima tadi tidak boleh dibaca dua harokat, dia hanya satu ketukan. Kenapa harus kita ukur dengan istilah satu ketukan? Karena kaidah dalam membaca Al-Quran dalam harokat atau ketukan itu ada satu kaidah yang menyatakan kullu harfin harokah, kullu harfin harokah. Jadi setiap gerakan huruf yang sudah diberikan baris fathah, kasroh, dhammah ataupun sukun, dia mempunyai gerakan satu harokat. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang maratibul gunnah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.